Semangat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apabila kita masih dipertemukan hingga saat ini, hingga detik ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau udah cinta maka jadi gimana dong? Sayang. Nah, baik. Betul Ibu. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan ya, saya Taufik Yahya, biasa dipanggil Taufik. Saya beralamatkan di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Nah, di sini ada biodata pribadi saya, bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ada alamat lembaga, terus ada nomor HP saya, ada email juga. Di sini ada yang menanyakan tentang biodata saya. Ada. Ya. Apa udah berkeluarga belum? Belum Ibu, alhamdulillah belum. Bapak single ya. Masih single Ibu. Baik Pak. Ya, lanjut. Hari ini berangkat semua, apa ada yang tidak hadir? Apa? Pak. Hadir semua? Ya. Baik, tadi saya udah memperkenalkan diri. Sekarang saya pengen kenal lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti perkenalan satu persatu, dimulai dari Bapak yang sebelah sini. Saya Aldo, Pak. Ya. Dari mana? Dari Cirebon, Pak. Cirebon. Baik. Bapak Ibu dari mana? Saya Budi Konesi Pak. Dari Cirebon juga. Dari Cirebon. Saya Sri Mulyani dari Cirebon juga. Baik. Ibu dari mana, Bu? Saya Tuti Ibu Tuti dari Peru, Cirebon. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum berlanjut kembali, tadi kita lupa berdoa dan berdoa dulu ya. Sebelum kita berlanjut, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah siap mengikuti materi? Siap. Baik. Nah, di sini ada safety induction dan rope atau biasa disebut dengan apa? Ada yang tahu safety induction dan rope? Aturan kelas. Aturan kelas. Ada lagi? Keamanan. Ada lagi? Tata tertib. Ada tertib. Baik. Dari penjelasan dari pendapat Bapak Ibu sekalian itu memang sudah betul. Ada yang safety induction itu biasanya disebut dengan tertib, bisa juga disebut dengan apa tadi? Keamanan. Keamanan. Nah, di safety induction ini yang pertama itu ada login. Login itu apa? Makan. Ya, selama kelas berlangsung itu tidak boleh makan dan minum. Kemudian untuk gambar yang nomor 2 itu apa? Silent HP. Jangan HP. Ada lagi? Tidak di dalam menggunakan handphone. Betul, baik. Jangan menerima telepon. Boleh. Baik, di gambar nomor 2 itu tidak boleh Tidur, ngantuk. nomor ini. Gambar masih nomor 2 tidak boleh menggunakan alat komunikasi. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang alat komunikasinya masih ada di atas meja, mohon disimpan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita belajarnya fokus. Oke. Nomor 3 itu ada gambar apa? Lari. No sleep. No sleep itu tidak boleh tidur. Selama kelas berlangsung, Bapak Ibu sekalian tidak boleh tidur. Oke, nah itu tata tertib di kelas ini. Kemudian ada ataupun apa namanya? Safety induction-nya. Itu kalau yang tanda yang di bawah nomor pertama itu ada jalur evakuasi ketika terjadinya kebakaran atau bencana alam. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti tulisan evakuasi dan arahnya kemana. Saya ikuti dan kita nanti bisa berkumpul di titik kumpul yang ada di luar. Gitu. Nah untuk toilet itu kita di ruang kelas ini toilet ada berada di sebelah kiri. Nanti barangkali Bapak Ibu yang ingin ke toilet, maka bisa toilet ada di sebelah kiri. Fokus, don't panic, you can do it. Fokus,
sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mempersiapkan rencana pencucian kulit, kepala, dan rambut bagi pelanggan. Apa? Kita mau belajar apa hari ini? Mempersiapkan rencana pencucian kulit, kepala, rambut Bagi Pelanggan. Oke. Nah, lebih tepatnya apa? Melaksanakan persiapan peralatan dan perlengkapan untuk pencucian kulit, kepala, dan rambut sesuai SOP. SOP ada yang tahu apa? standar operasional prosedur. Betul, standar operasional prosedur. Nah, di SOP ini, yang dimaksud SOP ini, standar operasional prosedur, itu lebih tepatnya untuk lebih efisien gitu dalam penyusunan peralatan untuk melakukan pencucian rambut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Nah, roadmap atau pelatihan itu penyusunan ataupun rencana pembelajaran pada pagi hari ini itu kita dilakukan oleh melaksanakan persiapan peralatan dan perlengkapan untuk pencucian kulit, kepala, dan SOP. Diberikan ya. Ini bisa dilihat pada pelatihan kita. Sudah dilihat? Sudah. Barangkali mau ingin catat, boleh silakan catat terlebih dahulu. Waktunya 1 menit ya. Sudah, Pak. Sudah? Baik, nampaknya Bapak Ibu sekalian ini ngantuk ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Boleh berdiri sebentar. Boleh berdiri. Ya. Berdiri dulu ya, biar gak ngantuk. Baik. Ketika saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu sekalian tepuk tangan 1 kali. Ya. Bisa dicoba? Selamat pagi. Oke. Nah, kalau saya bilang selamat siang, Bapak Ibu sekalian tepuk tangan 2 kali. Bisa diikuti? Bisa. Boleh dicoba? Selamat siang. Ayo, ibu namanya ngantuk nih, nggak fokus. Oke, bisa diulangi. Selamat sore. Oke. Coba ya sekali lagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian sudah kembali. Sudah pada fokus sekarang? Sudah pada ngantuk kan? Nggak pada ngantuk? Oke. Nah, kita sekarang bahas tujuan dan manfaat. Kita masih awal banget nih. Nah, dalam pembelajaran ini ada tujuannya nih, Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta pelatihan kompeten mempersiapkan rencana pencucian kulit, kepala, dan rambut pelanggan. Itu tujuan dari pembelajaran pagi hari ini. Kemudian manfaatnya apa sih ikut pembelajaran ini? Manfaatnya dengan melaksanakan kepraktisan dalam penataan peralatan dan perlengkapan, peserta didik mendapatkan kualitas pencucian kulit, kepala, dan rambut yang baik. Oke, nah kita udah mulai materi. Ada yang mau bacakan materinya? Sudah, Pak. Coba aja, Pak. Kelihatan, Pak. Coba, ini siapa tadi namanya? Ya, dibaca. Mencuci rambut atau kulit kepala adalah tindakan yang dilakukan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran pada pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk mencuci dan mengusir. Nah, baik. Kita materi pertama ini mengenali tentang mencuci rambut atau kulit kepala ya. Jadi rambut, kulit atau kepala adalah tindakan yang dilakukan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran pada pasien atau pelanggan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk mencuci dan menyisir. Jadi kegiatan mencuci rambut ini untuk membersihkan kotoran yang ada di kepala. Contohnya seperti apa? Kombe. Terus apa lagi? Kutu. Kemudian apa lagi?
tujuan yang pertama untuk Ya, memberikan perasaan senang dan segar kepada klien. tujuan yang pertama itu memberikan perasaan senang dan segar kepada klien atau pelanggan. Nah, tujuan pencucian rambut itu memberikan perasaan senang karena pelanggan itu biasanya kalau pencucian rambutnya dengan bersih itu akan menimbulkan perasaan senang dan segar bagi pelanggan atau klien. Kemudian yang kedua itu boleh dibaca. Rambut tetap bersih, sehat, rapi, dan terpelihara. Nah, tujuan dari pencucian rambut yang kedua itu rambut tetap bersih, sehat, rapi, dan terpelihara. Jadi kalau rambutnya sering dicuci atau dikeramas itu, maka rambut itu tetap bersih, sehat, rapi, dan terpelihara. Kemudian yang ketiga, merangsang peredaran darah di bawah kulit kepala. tujuan dari pencucian rambut itu merangsang peredaran darah di bawah kulit kepala. Jadi di bawah kulit kepala itu ada peredaran darah. Nah, peredaran darah itu yang baik, ya maksudnya yang apabila ada peredaran darah yang terhambat itu maka dengan pencucian rambut ini bisa peredaran darah lancar. Kemudian ibu nomor 4 Membersihkan kutu dan atau tombe. Membersihkan kutu. Apa, Pak? ya benar kutu. Tujuan pencucian rambutnya bapak itu ada membersihkan kutu dan atau ketombe. Jadi dengan mencuci rambut kita bisa terbebas dari kutu atau ketombe. Kemudian yang kelima merawat batang rambut dan kulit kepala dengan merangsang keluarnya toksin melalui penggosokan ringan gitu. Jadi dengan merawat ini dengan penggosokan ringan pada kulit kepala itu bisa merangsang keluarnya toksin. Kemudian selanjutnya, nah apa saja sih persiapan untuk melakukan pencucian rambut? Itu ada persiapan area kerja. Nah, persiapan area kerja ini yang pertama boleh dibacakan, ada yang mau baca? Coba, Mbak. Yang pertama, Ya, yang pertama. area kerja yang hendak digunakan hendaknya dalam keadaan bersih, rapi, dan membuat klien nyaman, yaitu dengan cara membersihkan area kerja, terus periksa ruangan, dan pastikan lampu menyala dengan baik, tempat sampah dalam keadaan bersih dan siap digunakan. Selanjutnya itu ada rapikan bahan dan alat yang hendak digunakan dan dipersiapkan dekat dengan area kerja. Nah, baik persiapan area kerja. Persiapan area kerja yang pertama itu area kerja yang hendak digunakan hendaknya dalam keadaan bersih, rapi, dan membuat klien nyaman. Ya. Nah, area kerja kita itu kita pastikan bahwa area kerja kita itu bersih, rapi. Nah, bersih dan rapi ini tujuannya apa sih? Untuk membuat klien nyaman kepada salon kita atau kepada tempat kita gitu. Kemudian yang kedua itu membersihkan area kerja secara rutin. Dengan membersihkan area kerja secara rutin, maka tempat kita menjadi bersih dan rapi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, periksa ruangan dan pastikan lampu menyala dengan baik. Nah, ya, ini di ruangan ini lampunya cukup nggak nih menurut Bapak Ibu sekalian? Cukup ya, cukup terang. Nah, kemudian tempat sampah dalam keadaan bersih dan siap digunakan. Jadi tempat sampah ini keadaannya bersih dalam artian kalau sampah yang basah itu tidak ada di dalam salon atau dalam ruang kerja kita. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan bau yang kurang sedap. Yang keempat, rapikan bahan dan alat yang hendak digunakan dan persiapkan dekat dengan area kerja. Nah, tujuannya apa sih merapikan bahan dan alat yang hendak digunakan dan persiapkan dekat dengan area kerja supaya kita itu efisien gitu, nggak membuang waktu, nggak bolak-balik ambil ini itu gitu. Nah, makanya kita persiapan alat ini itu dekat dengan area kerja kita.
Selanjutnya persiapan alat, bahan atau lenak dan kosmetik. Ya, yang pertama itu ada alat yang digunakan dalam keadaan bersih dan tertata secara rapi. Nah, ini di depan ini sudah ada alat yang digunakan dalam keadaan bersih dan tertata secara rapi nih. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada kosmetik yang tidak digunakan dekat dengan area kerja. Oh iya, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ngomong-ngomong, beraninya kecepatan atau berani? Tidak. Ya, baik. Nah, di sini ada di depan ini ada alat dan bahan kosmetik yang digunakan. Ada sisir jarang, di sini ada sikat rambut juga ada. Nah, untuk wasbak, kebetulan karena wasbak ini ada airnya, makanya ditaruh ada di belakang sana ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa dilihat itu adalah yang namanya wasbak gitu. Kenapa wasbak tidak ditaruh di sini? Karena khawatirnya air dari wasbak itu bocor atau gimana, jadi membahayakan ruang kelas kita. Gitu. Kemudian ada handuk, nah ada handuk, kamisol, terus kapas juga ada di sini. Hair tonic yang mohon maaf itu ada kesalahan huruf sedikit. Kemudian ada shampoo dan conditioner. Baik, itulah alat dan bahan kosmetik yang digunakan dalam melakukan pencucian rambut. Jadi untuk melakukan pencucian rambut ini, alat dan bahan yang digunakan ini adalah seperti ini. Nah, untuk penyusunannya itu susun secara rapi gitu. Agar apa? Agar terlihat indah oleh konsumen. Kemudian natanya juga jangan terjauhan dari kita, supaya ketika kita melakukan servis kepada pelanggan itu kita tidak membawa waktu untuk kesana kemari ambil alat atau bahan kosmetik yang digunakan untuk mencuci rambut. Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup. Nah, pembelajaran di pagi hari ini mungkin sampai sini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya peralatan dan perlengkapan alat yang digunakan untuk pencucian rambut dan kulit dan rambut yaitu ada sisir jarang, sikat rambut, wasbak, handuk, kamisol, kapas, hair tonic, shampoo dan conditioner. Ini paham? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kuis nih ya, bukan kuis sih, jadi ini merupakan post test. Post test itu apa? Post test ini kuis dari soal ya untuk mengukur seberapa jauh Bapak Ibu sekalian dalam memahami materi yang telah disajikan tadi. Ya, ini dikerjakan dalam waktu 5 menit. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti apabila Bapak Ibu sekalian dalam proses ini nilainya cantik, maka nanti akan dilakukannya pengulangan pada materi bagian. Pak, sudah Pak. Sudah, Pak. Baik, yang lainnya kalau sudah. Bentar lagi Pak. Sudah Pak.
rambut. So, enggak ditulis dulu tugasnya, tugas tambahannya. Bentar, Pak. Ya, boleh difoto? Boleh dipoto ya, Pak? Boleh. Nanti HP-nya disimpan kembali ya. Iya. Sudah? Nah, tugasnya nanti dibuat dalam soft copy. Soft copy itu berupa file ya, PDF ataupun Word. Nanti dikumpulkan melalui email saya. Emailnya itu taufikyadia2028@gmail.com. Nah, paling lambatnya apa nih? Ya kan pasti ada yang nanya. Paling lambatnya dikumpulkan minggu depan 1 jam sebelum kegiatan dimulai. Ya, kegiatan belajar di minggu depan 1 jam ya. Sebelum itu nanti tugas wajib sudah terkumpul. Sampai sini tentang tugas tambahan ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Baik. Nah, terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan kembali nih. Saya tanya lagi, ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Baik. Maaf. Mungkin itu saja ya pembelajaran pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kita tutup kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Lalu saya masing-masing berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian.